Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Saatnya Gilang Gulat mempreview dan juga memprediksi apa yang akan terjadi di premium live event selanjutnya setelah WrestleMania, yaitu Backlash yang tahun ini diselenggarakan di St. Louis, Missouri, kandangnya abangku Randy Orton mania, guys ya. Sudah diumumkan sejak sebelum WrestleMania kita akan dapat Backlash di mana Orton yang akan jadi highlightnya, dan sudah sesuai prediksi saya yang akan jadi main event di Backlash di St. Louis, Missouri adalah Randy Orton menantang sang juara undisputed WWE kita, John Cena Hill. Itu jelas jadi daya tarik terkuat di event Backlash tahun ini, guys ya. Jelas kita tahu Backlash itu adalah event kelas B yang mana bagi sebagian fans casual, fans hype WrestleMania, Backlash bisa aja di skip begitu aja. Tapi bagi kita fans gulat yang mengikuti jalan cerita, mendapatkan restart point yang membuat feud-feud baru menuju event terbesar berikutnya, pasti tidak bisa kita melewatkan event Backlash tahun ini, guys ya. Yang mana Backlash akan diselenggarakan pada hari Minggu. Mulai jam 6 pagi, biasanya 3 jam. Berarti dari jam 6 sampai jam 9 pagi, guys ya. Kita harus standby di sana dan watch alongnya di channel ini. Ada 5 match yang akan dipertandingkan di Backlash tahun ini, dan 1 match yang sepertinya di cancel atau memang di schedule ulang untuk premium live event selanjutnya, yaitu Logan Paul lawan Jey Uso. Tadinya kita berpikir Logan Paul lawan Jey Uso yang jadi tambahan untuk jadi match kelima, tapi ternyata match kelimanya adalah Penta El Zero Miedo melawan Dominic Mysterio for Intercontinental Championship, guys ya. Kalau kita bilang dari segi cerita, semua match yang terjadi di Backlash ini penting semua, guys ya. Apalagi buat kita yang mengikuti cerita setelah WrestleMania. Saya bilang setelah WrestleMania banyak cerita-cerita baru yang mulai dijalankan WWE untuk bila menuju event yang lebih besar, yaitu SummerSlam, guys ya. Jadi di sini kita expect bisa dibilang sebagai batu loncatan untuk kelanjutan cerita atau penguatan dari sebuah cerita besar. Apa aja matchnya, bagaimana ceritanya, dan apa yang mungkin akan terjadi yang saya akan prediksi. Kita bahas lengkap di channel ini, Gilang Gulat. Match pertama yang akan kita bahas, match yang saya sebut tadi di opening, yaitu Intercontinental Title Match. Lagi-lagi ini kelanjutan cerita, bukan di bagian pentanya, tapi di bagian Judgment Day antara Dominic dan juga Finn Balor. Saya ngomong waktu yang WrestleMania Fatal 4-Way, ini ceritanya tentang Finn Balor dan juga Dominic. Dan memang, tapi saya tidak menduga kalau Dominic mendapatkan Intercontinental Championship tersebut. Nah, ini kelanjutannya yang lebih besar lagi menurut saya, guys ya, karena ada elemen championship di sini. Kita expect matchnya pasti akan bagus. Kita tahu Penta akan seperti apa, dan juga performanya Dominic yang semakin berkembang dan semakin bagus, guys ya. Dan bisa jadi ini jadi kayak pemantapan kalau memang Dominic itu layak menjadi seorang champion di divisi mid cardnya WWE, guys. Tentu kita expect ada gangguan dari Judgment Day, JD McDonagh atau Carlito yang membuat Penta agak kesulitan, dan mungkin Penta bisa kalah, Dominic bisa retain the championship. Cuma saya masih berpikir dan masih menduga kalau akan ada salah paham antara Balor dan juga Dominic di match ini. Lagi-lagi ini penguatan batu loncatan untuk menuju sebuah event besar. Ekspektasi saya Finn Balor akan melawan Dominicnya itu di SummerSlam, guys. Biar lebih memuaskan perpecahan antara mereka berdua dan bubarnya Judgment Day Street Trash ini ya. Judgment Day versi ketiga, guys. Kita tahu versi pertama itu yang ada Edge-nya, versi kedua yang ada Damian Priest dan juga Rhea Ripley-nya, versi ketiga yang Street Trash ini yang dipimpin oleh Finn Balor. Karena kita tahu banget belakangan ini tuh Dominic terlihat kayak leadernya, merasa kayak dia paling tinggi posisinya karena memang dia yang cuma punya championship single. Dan Liv Morgan sudah lagi off ini untuk syuting, Dominic malah menjadi semakin jumawa untuk memerintah Finn Balor. Sempat di Raw kemarin Finn Balor kan marah kayak diperintah sama Dominic. Emang kamu pikir kamu siapa sampai ngomong gitu dia? Cuma endingnya dia bercanda doang kok gitu. Tapi kita tahu kan dia memang sakit hati, bukan bercanda itu Balor. Cuma tinggal nunggu waktu, guys. Bom waktu ini Balor.
Tapi kita tahu nggak semerta-merta besok dia akan mengkhianati. Nggak semerta-merta bubar Judgment Day besok. Enggak, kita butuh pemanasan dulu. Kita butuh bumbu-bumbu lagi untuk ketika perpecahan itu benar-benar completely happen. Itu akan sangat memuaskan dan menyenangkan untuk disaksikan. Jadi sabar saja guys ya. Dan ini juga bagian dari penguatan Dominic sebagai seorang champion. Dan prediksi saya jelas Dominic akan retain. Match berikutnya, match yang tidak diduga-duga akan terjadi di sebuah premium live event. Yaitu seorang komentator favorit kita semua, Pat McAfee, akan melawan seorang Gunther. Premis cerita ini, Gunther yang marah diejek oleh komentator. Jadi Gunther menganggap komentator ini sok beropini tentang Gunther yang tap out, Gunther yang kalah begitu dari Jey Uso di WrestleMania. Dan ini membuat Gunther kesal. Harusnya kamu komentator netral, nggak boleh beropini. Ini membuat Gunther marah dan dia langsung sleeper hold Michael Cole di Aftermania guys ya. Terus dia sleeper hold Pat McAfee juga dengan cukup lama sampai Pat McAfee rasa kecekek gitu. Nah di momen itu saya kira Gunther membuat Pat McAfee off. Dan jadi jalan ceritanya Pat McAfee emang off. Karena kita tahu Pat McAfee hanya di hire WWE beberapa bulan doang. Sampai WrestleMania ini Pat McAfee harusnya udah selesai. Terus dia off lagi, mungkin muncul lagi di SummerSlam atau mungkin menuju WrestleMania nantinya, baru nanti diganti Corey Graves lagi gitu loh. Memang kontraknya sebatas itu karena kan Pat McAfee juga mengkomentatori atau menghost NFL gitu. Nah itu yang saya pikir jadi cerita di Raw kemarin itu yang membuat Pat McAfee off. Tapi ternyata minggu depan dia balik lagi. Kok balik lagi, saya heran juga guys. Ternyata memang keluarnya Pat McAfee harus dengan sebuah match di premium live event. Dan ini lumayan jarang terjadi guys ya. Sebuah feud yang saya bilang guys ya agak random. Saya bisa ngerasa ini agak random. Tiba-tiba Gunther setelah kalah lawan Jey Uso langsung drop lawannya komentator Pat McAfee gitu. Kalau ditanya soal prediksi jelas Gunther guys. Nggak ada pikiran Pat McAfee menang. Gunther pasti menang. Seberapa besar kebencian netizen nanti kalau Gunther kalah di sini. Yang jelas saya cuma tahu ini hanya bagian dari WWE ya ngasih perpisahan yang spesial untuk Pat McAfee untuk sementara waktu. Bukan perpisahan sampai selamanya guys ya. Perpisahan untuk sementara waktu di mana Pat McAfee akan off cukup lama. Dengan dia dikalahkan oleh Gunther di sini. Dengan sleeper holdnya Gunther. Membuat dia mungkin pingsan. Dan ini jadi kayak jalan keluarnya Pat McAfee. Saya masih agak bertanya-tanya sih keputusan WWE untuk mengeluarkan Pat McAfee. Atau membuat Pat McAfee off dengan sebuah match di Backlash. Harusnya space-nya untuk pegulat aja kalau saya bilang guys. Karena premium live event sekarang cuma ada 5 pertandingan. Premium live event kecil kayak Backlash ini kan cuma dapat 5 pertandingan doang. Masukkan satu match woman lagi mungkin gak ada salahnya gitu loh. Mungkin Rhea Ripley sama Io Sky lawan Julia sama Roxanne mungkin masukin sini malah lebih bagus kalau saya bilang pilihannya. Tapi mungkin WWE berpikir dari segi bisnis guys. Kita tahu ya. It's all about business. Pat McAfee Gunther is more money than another mid-card match gitu. Dan saya juga cukup excited menunggu apa yang akan terjadi. Ekspektasi saya Pat McAfee lawan Gunther mungkin akan singkat. Tapi juga akan ada kans di mana Pat McAfee coba melawan Gunther kerepotan. Gunther juga badannya nggak gede-gede amat guys ya. Dan juga sleeper hold yang menurut saya sejak awal juga nggak begitu kuat. Cuma akan di build up seperti itu. Ada chop yang kita dapatkan dan Pat McAfee akan kalah dan pingsan. Dan sekali lagi jadi jalan keluarnya untuk off dulu dari WWE. Simply Gunther is the winner prediksi saya. Match berikutnya salah satu match yang paling saya tunggu di Backlash tahun ini. Fatal 4-Way. WrestleMania kita dapat Intercontinental Fatal 4-Way. Di Backlash kita dapat US Championship Fatal 4-Way guys ya. Ketika ini ditentukan oleh Nick Aldis di SmackDown membuat saya semakin excited menuju Backlash. Karena saya yakin matchnya akan cukup seru, cukup mantap guys ya. Kita tahu Jacob Fatu menang ini dari LA Knight di WrestleMania. Tentu LA Knight punya rematch clause. Akan tetapi Drew McIntyre ngalahin LA Knight di SmackDown Aftermania gara-gara gangguan dari Damian Priest. Ini kan berarti otomatis hitungannya Drew yang menang, Drew yang deserve dapat title shot sama Jacob Fatu. Minggu depannya di SmackDown, Damian Priest adu bacot sama LA Knight dan membuat mereka match juga. Matchnya DQ juga, yang mana ini membuat Nick Aldis menentukan matchnya triple threat US title match di Backlash. Solo protes, harusnya kan Drew McIntyre yang dapat title match lawan Jacob Fatu. Solo merasa Drew McIntyre lebih pantas, jadi Solo tuh pengennya one on one matchnya.
Jake Fatu sama Drew McIntyre aja karena dia bisa gampang bantu kan ya. Tapi Nick Aldis malah menangkapnya. Ya udah kalau gitu, tiga-tiganya aja jadi Fatal 4-Way US title match. Solo marah kan Nick Aldis, kamu mencoba untuk mengacaukan Jake Fatu ya. Nick Aldis malah balik ngomong, kamu yang mau ngacauin Joko Fatu sebenarnya. Tinggal di situ. Dan memang inti cerita ini adalah cuma build up dan juga bagian pemanasan penguatan cerita antara Joko Fatu dan juga Solo Sikoa guys. Inti dari ceritanya sama kayak urusan Dominic sama Penta. Inti ceritanya di Dominic dan Balor. Di sini inti ceritanya di Joko Fatu sama Solo, yang mana kemungkinan besar saya menduga mereka akan clash di SummerSlam guys. Joko Fatu dan Solo biar jadi momentum yang cukup besar di sana. Makanya saya simply bilang matchnya akan retain oleh Jacob Fatu. Dan matchnya pasti akan bagus guys. Kita harus tunggu. Kita harus nantikan ini. Ini bisa juga kalau kita lihat jadi lanjutan cerita Drew McIntyre dan juga Damian Priest. Kita tahu match mereka di WrestleMania agak kurang. Mungkin dalam match Fatal 4-Way ini mereka bisa membuktikan dan juga membuat matchnya jadi lebih spesial. Kualitasnya lebih bagus daripada apa yang mereka sajikan di WrestleMania. Kita tahu Fatal 4-Way kan gak ada diskualifikasi. Solo yang datang ke match ini bisa jadi momok lah untuk penantang lainnya. Lawannya Jacob Fatu. Sekali lagi saya prediksi Jacob Fatu retain US Championship. Match berikutnya kita melihat di samping saya ada Mbak Lyra Valkyria, our Women's Intercontinental Champion, melawan The Return of Becky Lynch. Ini sebuah cerita yang cukup mengejutkan bagi saya. Saya tidak menduga Becky Lynch menjadi heel setelah dia return di WrestleMania kemarin. Saya cukup kaget ketika Becky Lynch menghajar Lyra Valkyria setelah kehilangan tag team title. Kita tahu Lyra sama Becky kan menang tag team title woman. Terus di Raw besoknya itu direbut lagi oleh Liv Morgan sama Raquel guys. Jadi Liv Morgan sama Raquel masih tag team champion woman. Setelah itu Becky menghajar Lyra. Dan minggu depannya Becky mengakui dialah yang menghajar Bayley di Countdown WrestleMania kemarin. Saya bilang guys ya di review di post show lah. Saya berpikir kalau kayaknya Becky nggak ngajar Bayley deh. Akan pengulangan banget kalau tiba-tiba Becky yang mengajar Bayley, kayak pengulangan ceritanya Jade Cargill dan juga Naomi kalau saya bilang. WWE akan memperpanjang ini, cari misteri dan Becky nggak ngaku. Saya kira begitu, tapi ternyata memang ada bagian sisi yang saya anggap pengulangan karena yang nyerang ternyata Becky. Cuma tidak butuh waktu lama untuk Becky mengakuinya. Becky katanya nggak mau memperpanjang cerita, nggak ada misteri-misteri. Saya akui saya yang mengajar Bayley. Nah, dia merasa Bayley itu sampah aja. Dia merasa Bayley itu nggak guna di WWE ini. Nah, dialah yang merasa yang lebih veteran, dia yang lebih penting rasanya gitu. Nah, kita tahu Backlash adalah event kelas B. Di 2 title match sebelum ini kita bahas, kita tahu satu match itu adalah sebuah penguatan cerita untuk sebuah feud. Ini juga guys, feud utamanya di Becky dan Bayley. Cuma pertanyaannya, apakah Becky bisa menang title dari Valkyria dan membuat Bayley sama Becky nanti untuk Intercontinental Championship match? Bisa jadi begitu. Nah, di sini poin yang saya agak bingung guys. Saya pengen sih memang Intercontinental Championship itu dipertahankan untuk mid card, untuk women's mid card. Jadi kalau dipegang women's mid card, untuk yang di bawahnya lagi divisi woman yang low card yang jarang dapat TV time masih bisa untuk meraihnya, masih bisa untuk mencapai level mid card itu gitu loh. Misalnya kayak Maxine, kayak Ivy Nile, kayak Zoe Stark, kayak Natalia, itu masih bisa ngeraih posisi setimpal dengan Lyra Valkyria, tinggal di build up beberapa minggu doang gitu loh guys. Cuma kayak saya kan berpikir seperti ini ketika saya tahu next Intercontinental Woman kemungkinan besar Dakota Kai. Tapi kita tahu Dakota Kai nasibnya dipecat. Dan ini mengubah pikiran saya guys. Mengubah pikiran saya kalau saya pikir berarti kayaknya WWE akan ngasih title itu untuk Becky. Biar Becky Bayley for the title nanti feudnya lanjutan. Mungkin Lyra akan minta rematch di satu kesempatan di Saturday Night Main Event mungkin. Dan ini memang jadinya cukup buruk untuk Women's yang di low card. Susah untuk menggapai ke level Becky Bayley untuk merebut Intercontinental Woman. Jadi nanti malah Intercontinental Woman ini kelasnya naik. Concern saya cuma untuk pegulat-pegulat woman yang di bawahnya lagi untuk ngambil mid card title ini gitu. Jadi kesana kayak championship kedua di level yang kurang lebih sama dengan Women's World Champion. Cuma beda cerita aja gitu loh, kesannya gitu guys jadinya. Bisa Lyra retain di sini karena Bayley ganggu Becky. Bisa banget. Jadi Lyra tetap retain. Itu yang saya pengen sebenarnya guys.
Bailey datang ganggu Becky, membuat Lyra retain. Mungkin aja nanti Becky ngambil title itu di Saturday Night Main Event, bisa aja begitu. Yang saya pengen jelas Lyra retain, championship stay di mid card, Becky Bailey lanjut begitu aja. Karena Bailey ganggu Becky untuk menang title, kayak balas dendam gitu. Cuma saya melihatnya bisa jadi bookingannya WWE, Becky menang title dulu dari Lyra, dia hajar Lyra bertubi-tubi itu, setelah menang udah dapat title, terus Bailey datang menyelamatkan Lyra. Terus lanjut ceritanya itu. Jadi Bailey ngincar title itu. Saya prediksinya itu guys, tapi pengennya saya bilang Lyra retain. Prediksi saya, sekali lagi biar saya tekankan, Becky will be the new Intercontinental Women's Champion. Sambil kita ke main event yang paling ditunggu di Backlash tahun ini. Kandangnya abangku Orton. Di St. Louis dia dapat match melawan sang champion heel yang akan ruin wrestling, John Cena. Sejak WWE menuliskan one last time dalam match card, dalam poster Randy lawan John Cena, banyak fans yang berpikir kalau simply John Cena retain. Karena one last time berarti mereka nggak akan bertanding lagi setelah ini. Kalau Randy Orton menang, lah Cena gimana? Misinya ruin wrestling, pegang champion sampai Desember, masa cuma sebulan doang? Tidak mungkin dong. Itu sesimpel itu pikiran orang. Dengar tulisan, lihat tulisan one last time. Saya pun sejak awal memprediksi John Cena memang tetap retain. Dan ini jadi sesuatu yang menyenangkan aja guys. Kita ngelihat akhirnya mereka ini bertemu lagi, dan di kali terakhirnya feud legendaris yang mereka berikan kepada kita bertahun-tahun. Match yang mantap-mantap. Beberapa story memang agak konyol, tapi itu masih bisa disebut sebuah story dan feud yang legendary guys ya untuk mereka berdua ini. Dan ini juga kali pertamanya pertemuan mereka, posisinya Cena heel, Randy Orton babyface. Belum pernah terjadi sebelumnya guys. Karena kita tahu juga Cena turn heel belum pernah selama ini. Sejak karirnya Cena pernah heel, tapi Cena dari babyface jadi heel belum. Turn heelnya belum. Nah baru di masa tahun ini kita dapat match seperti ini guys. Ada beberapa konsep dan juga fantasy booking guys ya. Kita coba bahas dulu fantasy booking. Kalau ada yang berpikir dan juga fans yang menganggap Cena ruin wrestling itu masih berjalan, dan menganggap apa yang terjadi di ending WM itu Cena ruin wrestling, Batu nggak datang itu misi Cena ruin wrestling, mereka justru beranggapan apa yang terjadi di Backlash ini Cena akan ruin wrestling dengan konsep Cena akan DQ. Cena akan DQ. Entah bagaimanapun caranya. Bisa juga merecreate, nampol wasit membuat DQ apa yang seperti Orton lakukan sebelumnya, atau dia pakai cara lain DQ untuk ruin wrestling. Pengen muntah saya dengarnya guys. Saya nggak setuju banget lah kalau ruin wrestlingnya caranya dengan mendQ di momen match legendaris 101 seperti ini guys, one last time. Nggak mungkin, kalau saya pikir ya, nggak mungkin WWE mau mengotori one last time moment Cena dan Orton dengan DQ. Tidak mungkin. Apalagi kredibilitas WWE saat ini itu selalu memberikan match dengan ending yang jelas lah. Mostly, terutama di match besar premium live event. Jadi saya bisa bilang impossible membuat match ini DQ, dan fantasy booking itu tidak mungkin terjadi. Oke, ruin wrestling. Ruin wrestlingnya tidak harus dengan benar-benar membuat fans marah dan ngamuk. Tidak. Ruin wrestling bisa dengan merusak atau mematahkan ekspektasi fans yang menganggap Orton bisa ngalahkan Cena. Sesimpel itu aja. Masih kayfabe masuknya gitu loh, ruin wrestlingnya. Atau Cena curang menangnya tapi nggak DQ, masih aman. Asal dia memberikan kita performa match menuju endingnya bagus. Itu yang saya harapkan dari match ini. Nah, Orton waktu di SmackDown mention soal dia berencana untuk nge-pancake Cena setelah dia RKO Cena. Berarti Orton misinya apa? RKO dan pancake, bukan menang title guys ya. Iya, dia sempat bilang kalau dia akan jadi 15 time champion setelah ini kalau menang lawan Cena. Tapi itu bukan jadi pembahasan ataupun goal terbesarnya si Orton kalau saya lihat. Orton lebih menekankan kalau dia akan menghajar Cena dengan RKO dan pancake. Nah itu yang saya tunggu. Saya nggak menunggu Orton menang champion
Cena retain oke. Mungkin setelah Cena retain menang barulah Orton bisa RKO dan pancake Cena. Dan itu akan jadi ending yang menyenangkan bagi fans Orton di kandangnya di St. Louis, guys. Orton boleh kalah tapi dia standing tall di ending. And that's my prediction for Backlash St. Louis 2025. Tentu teman-teman punya prediksi sendiri, silahkan komen di bawah guys ya. Yang berespektasi akan ada return siapa, ekspektasi akan ada Travis Scott lagi atau Batu lagi. I don't know guys, I don't want to expect anything. Saya hanya berharap semua matchnya terlaksana dengan maksimal. Saya berharap Backlash ngasih kualitas yang bagus, walaupun mungkin gak selevel WrestleMania kualitasnya guys ya. Tapi Premium Live Event harus lebih daripada episode-episode mingguannya WWE. Terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis video prediksi kali ini di channel Gilang Gulat. Gracias.